Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Arfandillah, NIM A11 2023 14418. Kali ini saya akan mendemokan passion project bimbingan karir, yaitu Bengtik. Bengtik sendiri ini adalah sistem aplikasi tiketing berbasis web Laravel. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari sisi admin, lalu penjelasan alur logika konsep MVG, serta reasoning atau alasan kenapa pola kode ini dipakai. Nah, di bagian homepage simple, hanya ada navbar, lalu event card, serta footer, serta ada button login dan register, dan search bar di tengah. Nah, sekarang langsung saja kita login sebagai admin. Nah, di bagian admin sendiri kita bisa melihat ada manajemen kategori, manajemen event, serta history pembelian. Nah, di sini kita bisa mengelola kategori event serta tiket. Nanti di bagian event nanti ada tiketnya. Nah, ini kita coba menambahkan new kategori. So theater. Berkah teater seperti yang seperti biasanya. Nah, di sini bisa edit lalu hapus. Nah, kategori berhasil diperbarui. Bisa dihapus juga ini sebenarnya. Lalu kita langsung aja lanjut ke bagian manajemen event. Bagian manajemen event di sini bisa melihat detail event, lalu bisa edit juga. Di bagian kini bisa menambahkan event seperti kita bisa mengisikan judul, deskripsi tanggal, serta waktu dan lokasi, dan kategori serta gambarnya atau poster. Misal show teater, apa pertaruhan cinta. Oke, so tanggalnya besok jam 7 malam. Lokasi FX Sudirman. Ini bisa kita pilih kategori. Setelah menambahkan event baru, bisa juga menambahkan tiket untuk kelola tiketnya di bagian detail nanti.
bagian sini kita bisa menambahkan tiket misal reguler saja atau premium 150.000, stoknya misal 50. Aman. Nah ini bisa diedit juga, coba kita tambah yang bagian reguler, nanti kita hapus. Boy. Nah ini bisa diedit, kalau bisa diedit juga. Tiket berhasil dihapus. Lalu selanjutnya ada manajemen melihat transaksi pembelian. Di bagian ini bisa melihat seluruh transaksi pembeli, event yang dibeli, serta tanggal transaksi dan total harga. Bisa dilihat di bagian detail, akan tampil rincian tiket apa yang dibeli serta jumlah totalnya. Nah, sini bagian outlook. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit alur logika MVC yang dari singkatan model view controller. Laravel memiliki konsep ini dipakai supaya lebih terstruktur, mudah dibaca dan gampang dikembangkan karena dipecah-pecah kodenya dipecah-pecah menjadi 3. Ada view controller untuk otaknya, model untuk data yang akan dipakai nanti. Nah, di bagian road web ini untuk menglink bisa dibilang ini pintu masuk atau pintu masuk request. Jadi setiap kali user atau admin membuka URL atau submit form, Laravel akan mengecek root lebih dahulu apakah dia benar-benar admin atau bukan. Jika bukan, hanya bisa ke bagian homepage. Di sini admin dibungkus menggunakan middleware, artinya seluruh prefix admin hanya bisa diakses oleh user yang punya role admin. Ini bisa untuk manajemen kategori, manajemen event, serta bagian tiket atau tiket manajemen, serta transaksi. Selanjutnya controller. Ini admin middleware-nya mengecek apakah user benar-benar admin atau bukan. Jika bukan, dia akan ke log dan di redirect ke bagian login atau homepage. Nah, selanjutnya controller. Controller berfungsi sebagai otak dari aplikasi. Di sini logika utama dijalankan mulai dari validasi data sampai penyimpanan ke database. Contohnya ini di bagian history controller, bagian function intake ini, controller mengambil semua data dari
mengambil semua data dari order yang diurutkan berdasarkan dari yang terbaru. Lalu di bagian ini harus dipanggil dulu modelnya. Kalau di proses pembelian tiket, controller juga bertugas sebagai mengecek kuota tiket. Kalau kuota tiket tersedia, maka transaksi disimpan. Jika tidak, maka akan request-nya ditolak. Ini juga dashboard controller yang mengelola bagian dashboard tiket, dashboard admin maksudnya. Ini mengelola total tiket, menampilkan total tiket di halaman utamanya, maksudnya total kategori serta total order. Lalu bagian model, ini bagian model order sebagai contoh. Model mewakili tabel database. Laravel menggunakan Eloquent ORM untuk berinteraksi dengan database tanpa harus menggunakan query manual. Contohnya ya ini ada order, event, tiket, serta kategori. Di bagian model order ini didefinisikan relasi ke user. Serta memanggil data seperti order, nama, lalu jumlah, subtotal. Hal ini yang perlu di-highlight di model adalah relasi antar tabel karena inti dari sistem ticketing. Ini di bagian event. Ini di protect variable harus keisi. Jika tidak keisi maka akan error. Ini protect cache, ini kolom tanggal waktu ini sama dengan date time agar itu formatnya bisa sesuai. Lalu di bagian view bertugas sebagai menampilkan data ke user. Lokasinya biasanya di resource. Nah, ini resource view. Untuk admin history, ini sidebar adminnya di bagian sini. Lalu ini view admin, ini ada beberapa pecahan dari halaman front end atau tampilan dari kategori serta event, lalu history. Ini kita coba bikin history dengan format tabel. Lalu ini bikin show atau detailnya. Ini hanya bertugas sebagai tampilan, tidak ada logika berat atau logika penting. Ini hanya supaya kode tetap mudah dikembangkan.
Terakhir, saya mau jelasin reasoning atau alasan pemilihan kode. Pertama, penggunaan MVG membuat kode terpisah dengan jelas antara logika, data, serta tampilan. Ini bikin aplikasi lebih stabil, mudah dikembangkan, serta penggunaan middleware admin ini meningkatkan keamanan karena akan sensitif hanya bisa dibuka oleh admin. Ketiga, penggunaan Eloquent membuat pengelolaan relasi data lebih mudah dan minim error dibanding query manual. Dengan struktur ini, aplikasi ticketing ini bisa dikembangkan ke fitur seperti pembayaran lebih lanjut serta laporan tanpa merombak sistem dari awal. Oke, sekian. Jadi itu sedikit demo dan penjelasan singkat dari Capstone Project Banktik ini, bagaimana alur aplikasi dan logika di balik sistem bekerja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar atau kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.